Kalau misalnya tentang berlian itu kan ketika saat dia membeli, yang diketahui bahwa barang itu harus dites di depan muka si penjual, dan si penjual itu juga harus ada alatnya, dan belinya di mana, belinya perorangan atau di toko, gitu loh. Dan ketika dites itu bunyi bunyi alat itu asli. Ketika alat itu ditempelkan di suatu batu berlian nggak berbunyi, itu bukan berlian, bercahaya, tapi cahaya itu mungkin batu masakan, seperti itu. Dan di samping itu kalau berlian asli hanya gosokan mana, Amerika, Belgia, atau gosokan yang lain. Yang paling standarisasi ini di Indonesia itu adalah gosokan Belgia, yang lebih tinggi lagi ala Amerika, seperti itu. Kalau sertifikat itu harus asli, karena apa yang dijual ada bentuknya, berapa kerat. Ini ada kerat nih, keratnya itu berapa kerat, misalnya 1,5 kerat, keberatannya berapa, terus biji berliannya itu berapa, itu yang namanya kerat. Nah kalau misalnya berlian itu mamanya dia nggak ada sertifikat ya, wah itu namanya bukan jual berlian, hanya percaya dengan percaya, tapi yang dikasih itu bukan berlian tapi hanya batu masakan Kalimantan. Nah, karena menganggap bahwa itu dia adalah suatu tipu daya muslihat, akhirnya merugikan orang lain. Mungkin juga pada saat dia beli itu, mungkin orang si pembelinya itu tidak mengerti, mungkin juga barang itu barang dari Matapura. Nah, itu saya pernah datang ke sana juga, memang bercahaya tapi tidak bercahaya yang sebagaimana mestinya tentang berlian aslinya, gitu loh. Beda lah, cahayanya beda. Kalau misalnya berlian asli itu dia cahayanya bagus, terang dan jelas. Kalau misalnya Kalimantan punya, dia bercahayanya ada keijo-ijoan, beda. Dilihat aja udah, oh ini beling, ini batu masakan, gitu. Ya makanya dia nggak punya pengalaman, mungkin juga dia nggak bertanya-tanya, atau dia juga nggak pernah merasakan beli di suatu toko tentang jewelis itu ya. Nah ini toko itu jewelis itu tentang adalah berlian, aksesoris tentang berlian. Nah itu juga tanya, ketika dia beli itu diikatnya pakai emas mana, apa cetakan Hong Kong atau Indonesia, gitu. Pasti pada umumnya kalau berlian asli, kalau misalnya cincin atau misalnya rantai, itu pasti cetakan Hong Kong yang diterbitkan dari sana dan itu bersertifikat. Bagi para ingin yang membeli suatu aksesoris ya, dengan adanya kelengkapan dalam hidup adalah suatu berlian. Berlian itu adalah suatu yang bagaimana itu adalah bentuk barang klasik yang diinginkan kita, dan sehingga bahwa barang itu benar-benar yang kita sudah mempunyai pengalaman dan mengerti tentang berlian itu. Ya, bagi orang yang tidak membeli di satu toko bukan pada tempatnya, ya, bukan pada tempatnya dan sembarang toko. Berlian itu beraneka ragam. Ada toko biasa, ada toko yang khusus benar-benar penjual berlian yang benar, kualitasnya berbeda-beda. Makanya kalau beli berlian yang benar-benar adalah kualitas yang tinggi. Nah ini ya, supaya dites. Kita beli, kita inginkan berapa, kemudian di depan mata kita mana alatnya. Alatnya seperti kayak remote, ya, alatnya remote, di ujungnya ada suntikan ditempel ke suatu batu, dia menyala dan berbunyi, itu asli. Nah ini dia juga berapa butirnya itu berlian, berapa kerat, dan dibentuk dan digambar. Nah kemudian setelah itu diberikan atau sertifikat itu sesuai dengan barang yang dibeli, ya, si penjual itu artinya telah melengkapi dokumen tersebut. Tapi kalau misalnya dia beli berlian bukan pada tempatnya, ya salah kutip, berlian itu ada sertifikatnya, tapi kalau dia jual tanpa sertifikat, ya bisa saja dia beli di suatu tempat yang terkenal. Ini kan dianggapnya berlian murah, bergaya, yaitu di Matapura, di Kalimantan ya, itu bisa. Tetapi kalau misalnya berlian asli
itu ada bersertifikat yang mempunyai kualitas terhadap yang tidak dapat dipungkiri, kejelasan cahaya, warna, ya, ketika menempel di suatu lampu LED pasti dia bernyalanya bagus, gitu, ya, oke. Ya. Kalau yang lain mungkin ngomong jelas aja. Paling saya kembali tegaskan di sini bahwa saya ini adalah yang menerima amanah dari IM, ya. Saya ini menjadi juru bicara dan sekaligus saksi pelapor, ya. Jadi semua pernyataan saya tidak saya dapat pertanggungjawabkan karena semua ada by data, ada buktinya, bukan asal bunyi, gitu, ya. Jadi kalau dari pihak sana juga mau berbicara, mereka pun berhak mau berbicara apapun, tapi ya please tunjukkanlah buktinya juga, gitu, ya. Dan mungkin satu lagi saya mau ini untuk orang-orang yang bersembunyi di balik mungkin akun yang bodong lah, gitu ya, hati-hati karena ini negara hukum, ya. Jadi fokus aja sama masalahnya, jangan pernah masuk ke ranah pribadi IM, ya, karena ini negara hukum, jadi hati-hati. Oke, itu aja ya. Kalau di tanggal 22 itu seperti apa sih? Kan ada adendum yang disepakati. Apa Dindu? Adendum menurut pernyataan pihak sebelah. Belajar lagi, baca lagi dokumen, baru membuat pernyataan di hadapan media. Itu saja yang saya sampaikan. Saya tidak akan memberikan penjelasan, saya tidak akan meluruskan sesuatu yang sudah salah. Biar saja dia salah dengan cara berpikirnya. Saya punya data, ada 1, 2, 3, semuanya adalah perjanjian. Ya, namanya adendum itu adalah memperbaiki, merevisi, menambah atau mengurangi sebuah perjanjian yang ada sebelumnya. Itu namanya adendum. Tapi ini adalah akta nomor sekian, dan akta nomor perjanjian di bawah tangan. Artinya semua adalah perjanjian. Belajar yang baik, baca yang baik, baru sampaikan kepada masyarakat. Tapi Kak, mungkin Reza sendiri siap untuk mengembalikan dananya apabila dari pihak IM mengembalikan berlian aslinya? Kebalikan, saya minta buktikan kalau memang punya bukti pembelian berlian. Titik. Tidak ada lagi yang saya akan komentar. Thank you ya. Tapi IM sendiri mungkin akan hadir nggak sih Bang? Pasti ada. Ada waktu udah. Pertanyaan lumayan banyak ya karena saya dari pagi sampai lodos. Berapa jam tadi Kak? Sampai lodos say. Berapa jam tadi Kak? Aduh banyak. Berapa lama? Ratusan. Banyak. Dari jam berapa? Dari jam berapa Kak? Dari kita nyampe sini sekitar jam 11-an lah. Enggak, kita tadi datang habis, bukan, kita memang ketemu jam 10 lebih. Oh iya, jam 10. Jam 11 kita ketemu, Siang tadi baru kita mulai. nunggu teman-teman semua dokumen. Kita diperiksa itu habis sholat duhur, habis santai lah, habis pemeriksaan, waktu sholat asar ya sholat asar. Dikasih waktu, di mana saatnya ibadah ya kita beribadah. Seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang selama ini saya tidak sampaikan karena itu adalah memang menjadi senjata dalam proses hukum ini. Jadi saya sudah sampai di mana Anda tidak akan pernah tahu. Saya sudah melakukan pemeriksaan apa, semuanya tidak akan tahu. Tapi penyidik sudah tahu semuanya. Itu yang saya lakukan. Ini adalah saksi, kunci saksi yang diberi amanah, saksi yang dipercaya, sehingga mereka diberi hak untuk menyampaikan. Jadi ini 2 orang adalah perpanjangan tangan dari korban yang bernama IM. Jadi apa yang disampaikan itu adalah representasi daripada IM. Perwakilan dari Secara kooperatif sesuai, aja ya. dalam kasus ini akan ada ujungnya, nanti juga kelihatan mana yang salah dan mana yang benar. Ikutin aja. Tapi mungkin kenapa baru sekarang sih Kak melaporkannya banyak tadi? baca perjanjian, bukan, suruh baca perjanjiannya. Itu saja. Jadi Anda disampaikan informasi karena Anda tidak pernah tahu perjanjiannya. Kalau Anda tahu perjanjian, tidak ada pertanyaan itu. Ya. Pertanyaan itu